Kain dan Habel. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan Kain, dan ia berkata, "Aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kemudian ia melahirkan Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Beberapa waktu kemudian, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Sekarang terkutuklah engkau, terasing dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan lagi memberikan hasilnya kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Sekarang engkau menghalau aku dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, serta menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Siapa saja yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Siapapun yang membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh siapa saja yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya Henok menurut nama anaknya. Irad dilahirkan bagi Henok, dan Irad mempunyai anak, Mehuyael, dan Mehuyael mempunyai anak, Metusael, dan Metusael mempunyai anak, Lameh. Lameh memperistri 2 orang, yang satu bernama Ada, yang lain Sila. Ada melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa leluhur orang yang tinggal di kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya Yubal, dialah yang menjadi bapa leluhur semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak, Tubal Kain, bapa leluhur segala tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia mencederai aku. Jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Adam bersetubuh lagi dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku seorang keturunan yang lain sebagai ganti Habel.
sebab Kain telah membunuhnya. Seorang anak laki-laki juga dilahirkan bagi Set dan dinamainya Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dijadikannya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan menamai mereka manusia pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia mempunyai seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu dinamainya Set. Umur Adam masih 800 tahun lagi setelah mendapat Set. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia mempunyai anak, Enos. Set masih hidup 807 tahun lagi setelah mendapat Enos. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia mempunyai anak, Kenan. Enos masih hidup 815 tahun lagi setelah mendapat Kenan. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia mempunyai anak, Mahalaleel. Kenan masih hidup 840 tahun lagi setelah mendapat Mahalaleel. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia mempunyai anak, Yared. Mahalaleel masih hidup 830 tahun lagi setelah mendapat Yared. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Mahalaleel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia mempunyai anak, Henokh. Yared masih hidup 800 tahun lagi setelah mendapat Henokh. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia mempunyai anak, Metusalah. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah mendapat Metusalah. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Henokh mencapai umur 365 tahun. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu, ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia mempunyai anak, Lameh. Metusalah masih hidup 782 tahun lagi setelah mendapat Lameh. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia mempunyai seorang anak laki-laki dan menamainya Nuh. Katanya, anak ini akan memberi penghiburan kepada kita dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Lameh masih hidup 595 tahun lagi setelah mendapat Nuh. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Lameh mencapai umur 777 tahun,
lalu ia mati. Setelah Nuh hidup 500 tahun, ia mempunyai anak Sem, Ham, dan Yafet. Kejahatan manusia. Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu dari antara perempuan-perempuan itu, mereka ambil sebagai istri siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya, karena manusia itu daging. Umurnya hanya akan mencapai 120 tahun saja. Pada waktu itu, dan juga kemudian, ada orang-orang raksasa di bumi ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Mereka itulah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang ternama. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Nuh dan bahteranya. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Di hadapan Allah, bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan ternyata benar-benar rusak, sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang, Aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat bersekat-sekat dan harus kau lapisi dengan tir di sebelah luar dan dalam. Beginilah harus kau buat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala makhluk yang memiliki napas hidup di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan binasa. Tetapi Aku akan membuat perjanjianku denganmu. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, 1 pasang dari semuanya itu haruslah kau bawa ke dalam bahtera, supaya terpelihara hidupnya bersama engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis binatang melata di tanah, dari segala jenis hewan, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Sedangkan engkau sendiri bawalah segala yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Air bah. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh,
Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tahir, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan pasangannya. Tetapi dari binatang yang tidak tahir, hanya 1 pasang, jantan dan pasangannya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya keturunannya tetap hidup di seluruh muka bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari 40 malam. Dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang hidup yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah meliputi bumi. Nuh masuk ke dalam bahtera itu bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tahir dan yang tidak tahir, dari burung-burung dan dari segala yang melata di tanah, sepasang demi sepasang datang kepada Nuh dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, air bah pun meliputi bumi. Ketika Nuh berumur 600 tahun, di bulan kedua pada tanggal 17 bulan itu, pada hari itu, pecahlah segala mata air di samudera dalam yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Lalu turunlah hujan lebat atas bumi selama 40 hari 40 malam. Pada hari itulah Nuh masuk bersama Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, serta ketiga istri anak-anaknya ke dalam bahtera itu. Bersama mereka juga segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang yang melata di bumi, dan segala jenis burung, segala yang berbulu bersayap, segala makhluk yang memiliki napas hidup, datang sepasang demi sepasang kepada Nuh dalam bahtera itu. Semua yang datang itu masuk, jantan dan betina dari segala makhluk, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera. Selama 40 hari air bah meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga terangkat tinggi dari bumi. Ketika air semakin bertambah dan naik dengan dahsyat di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di permukaan air. Air itu bertambah dengan sangat dahsyatnya, meliputi bumi dan menutupi segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Air itu semakin bertambah sampai 15 hasta di atas gunung-gunung sehingga menutupinya. Lalu binasalah segala makhluk yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar, dan segala binatang yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Segala yang memiliki napas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat, semuanya mati. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang hidup di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Yang luput hanya Nuh dan semua yang bersama dia dalam bahtera itu. Air itu berkuasa di atas bumi selama 150 hari.